Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan Junita Arnel. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau aku seperti biasanya, hari ini kabarku biasa saja. Tapi dulu aku tidak biasa, mungkin luar biasa. Apesnya. Dulu hidupku penuh dengan rencana. Aku akan menjadi seseorang yang hebat, pikirku. Dari bangku universitas, aku menyusun jalan menuju masa depan. Master, tentu. PhD, itu harus dan kudu judulnya. Tapi, hidup seperti halnya rencana yang tak pernah selesai. Selalu menempuh jalan yang tak terduga. Apa itu kebahagiaan? Apakah itu hasil dari pencapaian ataukah ia ditemukan di tengah perjalanan? Aku dulu percaya bahwa kebahagiaan bisa kucapai dengan gelar tinggi dan karir gemilang. Tapi, pernikahan mengubah arah angin dan pada saat anak manis lahir di Jakarta, kota yang membesarkanku juga, aku menyadari hidup ini lebih rumit dari apa yang pernah kubayangkan. Di universitas, aku penuh ambisi. Aku belajar keras mempersiapkan diri untuk meraih semua gelar akademis yang ada. Hingga datanglah Michelle, seorang pria dengan dunia yang begitu berbeda dari duniaku. Lepas bebas bagaikan burung tak pernah mengenal kata sangkar. Aku pun jatuh cinta atau mungkin terjebak dalam pesona kehidupan baru yang ditawarkan. Setelah menikah dengan Michelle di Jakarta pada 21 Agustus 1994, semuanya berubah. Ironisnya, aku berhenti mengejar impian akademikku bukan karena aku kehilangan minat, tetapi karena aku memilih cinta. Pernikahan seringkali dipandang sebagai puncak dari kebahagiaan. Namun di balik itu ada banyak hal yang harus dikorbankan. Aku mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang mendapatkan semuanya, tetapi hidup tentang memilih apa yang harus dilepaskan. Aku menutup buku pelajaranku dan membuka bab baru sebagai istri, bukan sebagai mahasiswi doktoral. Lucu bukan? Bagaimana hidup yang kita bayangkan bisa berubah dalam sekejap. Dari membahas teori eksistensialisme, aku beralih dan menjadi ahli dalam membahas menu makan malam. Siapa yang akan mengira? Pernikahan kami penuh kebahagiaan. Kami berbagi banyak momen indah, bepergian bersama ke alam terbuka, mendaki gunung dan menyelam di lautan. Kami bahkan tinggal di rumah sederhana tanpa pembantu, sesuatu yang tidak biasa bagi keluarga Indonesia, namun biasa saja bagi mereka yang lahir di benua Eropa. Hidup baik-baik saja, tampak baik-baik saja, tapi tidak lama kemudian, hal-hal mulai berubah karena ketidakpastian itu adalah sesuatu yang abadi. Ketika Sean, anakku lahir di Jakarta, dunia seolah berhenti. Segala hal yang dulu kupikir penting, pendidikan, ambisi, mimpi-mimpi besar, seketika tampak kecil di hadapan bayi ini. Tangisan pertama Jean membangunkan aku dari segala kekhawatiran tentang masa depan. Aku adalah seorang ibu sekarang, bukan lagi mahasiswa yang mengejar gelar. Namun, menjadi seorang ibu tidak serta-merta memberikan jawaban atas segala pertanyaan hidup. Apakah aku bahagia? Tentu saja jawabku, a happy mother. Tapi di satu tempat, dalam keheningan malam, aku bertanya-tanya, apakah ini benar-benar hidup yang aku inginkan? Jean tumbuh dan setiap harinya aku semakin jatuh cinta padanya.
Namun bersama dengan itu, bagian dari diriku yang dulu berambisi juga mulai menghilang. Di dalam tawa kecilnya ada dunia baru yang menenangkan. Tetapi aku tidak bisa mengabaikan bahwa aku telah meninggalkan dunia lain di belakang. Apakah ini suatu tanda keserakahan? Apakah seorang ibu harus kehilangan diri untuk anaknya? Apakah itu harga yang harus dibayar untuk satu cinta? Ada kebahagiaan yang tulus, tapi juga ada ruang kosong dalam diriku yang belum terisi. Jean tertidur di pelukanku dan aku merasa campuran rasa syukur dan kehilangan. Hidup ini bukan lagi tentangku, tapi tentang dia, Jean, bayi kecil yang manis. Namun, aku tidak bisa mengabaikan bahwa mimpi-mimpiku yang dulu masih tersisa di pojok hati tidak sepenuhnya hilang, hanya tertunda, atau mungkin sudah tidak ada lagi di lalis prioritas. Mungkin inilah hidup yang sebenarnya, tentang memberi dan pengorbanan. Tapi apakah pengorbananku terlalu banyak? Di manakah aku dalam cerita hidup ini? Aku mencintai Jean lebih dari apapun. Tapi di dalam hati kecilku aku bertanya, apakah ini semua yang tersisa untukku? Teman-teman, cerita aku masih jauh dari selesai. Ketika cinta dan pengorbanan mulai bergeser dan pernikahan ini terjebak dalam badai, satu pertanyaan muncul. Apa yang akan terjadi ketika seorang anak menjadi pusat dari konflik yang semakin mendalam? Seperti biasa, bersambung. À la prochaine, ciao ciao.